Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam pelajaran agama Kristen untuk semester 1091. Meskipun kita belajar dari rumah, tetapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran agama di sekolah kita. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan atau belajar pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semuanya berdoa, lipat tangan, berdoa masing-masing di rumah. Kita minta Tuhan supaya Tuhan boleh menolong kita di dalam pelajaran hari ini, supaya kita bisa mengerti dengan baik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Tuhan, pada hari ini kami juga bersyukur kalau kami masih boleh belajar akan firman Tuhan. Kami masih boleh belajar pelajaran agama Kristen di sekolah kami, Jakarta Taipei School. Tuhan kiranya boleh tolong pimpin kami, supaya kami ketika mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Mr. Giovi, kami dapat mengerti dengan baik, dan kami juga dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Allah kami, sebagai pencipta kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, kita baru berdoa kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Nah, anak-anak, Mr. Giovi mau bertanya, apakah kita percaya bahwa Allah itu ada? Sebagian besar orang mungkin mengatakan, saya nggak percaya tuh Allah itu ada. Oleh karena apa? Oleh karena Allah itu tidak terlihat. Allah tidak kelihatan. Bagaimana saya bisa percaya kalau dia itu ada? Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah kita ikut-ikutan juga tidak percaya? Lalu bagaimana saya bisa percaya kalau Allah itu ada meskipun dia tidak terlihat? Anak-anak, untuk bisa percaya bahwa Allah itu ada, kita harus percaya dengan iman. Dengan iman, ya. Nah, anak-anak, iman itu apa? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu ada di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya. Dan Ibrani 11 ayat 6 dikatakan atau tertulis, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mr. Giovi ulangi ya. Ibrani 11 ayat 6 tertulis, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Berpaling itu maksudnya apa sih? Berpaling itu artinya kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Ya. Nah, kita yang mengarahkan pandangan kita kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Percaya itu tadi apa? Beriman. Dengan iman kita harus percaya bahwa Allah ada. Maka Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Nah, di dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang Allah, ya. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar tentang Allah, Mr. Giovi mau kasih lihat satu contoh seperti ini ya. Nah, kalian lihat di layar kalian masing-masing ya. Kita lihat di sini ada boneka sebelah kiri ya. Lalu di sebelah kanannya ada mobil-mobilan. Untuk anak-anak perempuan tentu boneka ini sangat lucu sekali, sangat bagus ya. Dan untuk anak laki-laki, mobil-mobilan ini juga adalah mobil-mobilan yang sangat bagus ya. Dia bisa, ini mobil kerek, dia bisa menarik mobil-mobil yang mogok. Boneka maupun mobil-mobilan ini adalah mainan, ya, mainan. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuat mainan-mainan ini? Ya, pasti kita tahu semua. Yang buat adalah tentu manusia atau orang ya, atau tukang mainan. Ya, seperti ini. Ini di suatu pabrik mainan atau satu pabrik boneka, orang-orang mereka sedang membuat boneka. Ada yang bagian pasang kepalanya, tangan, kaki, dan ada yang kasih baju dan sebagainya begitu ya. Nah, semua yang buat mainan-mainan ini atau boneka ini adalah manusia begitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, kalau gitu siapa yang menciptakan manusia? Yang menciptakan manusia adalah Allah atau Tuhan Allah, ya. Tuhan Allah yang menciptakan manusia. Lalu kalau gitu Tuhan Allah diciptakan oleh siapa? Ini pertanyaan yang salah. Karena Tuhan atau Tuhan Allah itu dia tidak diciptakan. Tetapi dia adalah pencipta. Bisa Giovi ulangi ya. Allah tidak diciptakan. Tetapi dia adalah pencipta. Dia sudah ada pada mulanya. Sebelum bumi ini ada, sebelum bumi ini terbentuk, Allah sudah ada sejak kekekalan. Allah itu tidak berawal dan dia juga tidak berakhir. Nah, kita sudah pernah belajar ya tentang penciptaan ya. 6 hari Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan hari ke-7 dia beristirahat. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, kita lihat Allah itu menciptakan segala sesuatunya. Dia waktu menciptakan, dengan cara apa dia menciptakan? Dia menciptakan dengan cara berfirman. Atau dia berkata-kata. Misalnya, hari pertama ini ya, dia menciptakan terang. Ya. Jadilah terang. Lalu, terang itu jadi enggak? Terang itu jadi. Oleh karena apa? Oleh karena dia punya kuasa dalam perkataannya. Loh, kenapa Tuhan menciptakan terang? Karena sebelumnya dunia itu dikatakan dunia itu belum berbentuk. Dan dunia itu kosong. Gelap gulita melingkupi bumi atau melingkupi jagat raya ini. Gelap gulita berarti tidak ada terang sama sekali, nggak kelihatan. Maka hari pertama Tuhan menciptakan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka langsung terang itu jadi. Itu hari pertama. Lalu hari kedua, Allah menciptakan cakrawala.
Cakrawala itu kita kenal dengan awan misalnya. Awan atau langit. Itu cakrawala. Lalu Allah juga menciptakan air di atas cakrawala dan di bawah cakrawala. Maka kalau seringkali kita mengalami hujan, itu berarti ada air di atas langit-langit itu. Lalu air yang di bawah langit, itu di mana? Di laut. Ya. Jadi Allah menciptakan cakrawala dan Allah menciptakan air di atas cakrawala dan air di bawah cakrawala. Itu hari kedua. Lalu hari ketiga Allah berfirman, jadilah daratan atau tanah yang kering untuk memisahkan lautan dan daratan. Maka harus ada tanah yang kering. Dan Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, baik itu tanaman hias maupun juga tanaman-tanaman yang buahnya bisa dimakan seperti pohon mangga, pohon jambu, pepaya dan sebagainya. Itu hari ketiga. Hari keempat Allah berfirman atau dia menciptakan apa? Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang untuk menerangi siang hari dan benda penerang untuk menerangi malam hari. Maka terjadilah matahari dan juga terjadilah bulan serta bintang-bintang. Bahkan juga planet-planet, ya kita tahu ya, baik itu planet Merkurius, Venus, ya planet bumi juga, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, serta planet-planet yang lain. Bintang-bintang itu tidak terhitung banyaknya. Kita tidak sanggup menghitung semua ciptaan-ciptaan Tuhan di langit itu. Lalu Tuhan berfirman di hari yang kelima, jadilah binatang-binatang di udara. Artinya apa? Burung-burung, segala jenis burung. Ya, begitu banyak segala jenis burung. Kita juga mungkin tidak sanggup untuk menamai ini, burung ini jenisnya apa namanya, burung itu jenisnya apa namanya. Lalu Allah juga menciptakan ikan-ikan di laut. Waduh, kalau ikan-ikan itu memang kita juga tidak bisa menamai ini ikan apa namanya karena terlalu banyak. Coba kalian kalau lihat di National Geography ya atau Planet gitu ya, tentang Animal Planet gitu, itu luar biasa sekali ya. Ikan-ikan di laut itu jenisnya bermacam-macam. Kita tidak mungkin bisa sanggup melihat atau tidak sanggup untuk bisa menghitung atau memberi nama satu persatu karena terlalu banyak jenisnya. Tapi itulah yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu hari ke-6 Tuhan menciptakan apa? Binatang di darat. Seperti gajah, harimau, ya, macan tutul, ya, kuda zebra, jerapah, kelinci dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah Allah menciptakan apa? Manusia. Pertama Allah menciptakan siapa dulu? Allah menciptakan Adam. Baru kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ya. Nah, di sini kita sudah lihat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Tuhan menciptakan semuanya ini. Lalu pada hari ketujuh, Tuhan beristirahat. Itu yang kita kenal dengan nama Sabat. Hari Sabat. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang kita berdoa kepadanya tadi, Dia adalah Allah pencipta. Dia tidak diciptakan. Ingat itu ya. Selain Allah itu adalah pencipta, Allah itu juga Dia adalah Maha Kuasa. Allah itu, Maha Kuasa itu maksudnya apa? Maha Kuasa itu Dia adalah Allah yang punya kuasa melebihi kuasa yang kita punya, gitu, manusia punya, gitu. Misalnya, Dia Maha Hadir,
Maha hadir itu maksudnya apa? Pada jam ini, pada hari ini dia bisa hadir di sini. Tetapi pada jam yang sama, pada hari yang sama, dia juga bisa hadir di luar negeri. Misalnya di Amerika, di Eropa, di Afrika, dia bisa hadir juga secara bersamaan pada saat yang sama. Tapi kita bisa nggak? Hari ini kita lagi belajar sama-sama di sini. Lalu bisa nggak? Tahu-tahu kita udah ada di New Zealand misalnya. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, ya. Apalagi dalam masa PSBB sekarang, lagi pandemi COVID, kita sulit untuk bisa pergi ke luar negeri, ya. Sulit untuk bisa naik pesawat. Tapi Allah tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karena apa? Dia maha hadir. Nah, saya kasih contoh ya. Tadi waktu kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kita akan belajar. Lalu pada saat yang sama, di negara lain, di luar negeri, anak-anak Kristen juga sedang berdoa. Mereka juga minta pertolongan Tuhan. Mungkin ada anak-anak yang kesulitan, mereka mungkin tidak punya tempat tinggal yang layak gitu ya. Mungkin mereka juga tidak punya makanan yang cukup. Mereka berdoa juga minta Tuhan tolong mereka. Apakah Tuhan waktu kita berdoa di sini, Tuhan hanya hadir di sini, Tuhan tidak hadir di sana? Tidak ya. Waktu kita berdoa di sini dan ada anak-anak lain berdoa di negara lain, Tuhan hadir baik di sini maupun di sana. Kehadiran Allah itu apakah Tuhan hanya sebagian di sini, lalu sebagiannya lagi di sana? Tidak ya. Tuhan sepenuhnya hadir di sini, dan Tuhan juga pada saat yang sama sepenuhnya hadir di tempat lain atau di negara lain. Makanya dia dikatakan sebagai omnipresent, maha hadir. Ya, kehadirannya tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Allah bukan hanya maha hadir, tapi dia juga maha tahu. Artinya apa? Artinya, tidak ada satu perkara di dalam dunia ini yang Allah tidak tahu. Baik itu perkara besar maupun perkara kecil. Ya. Di dalam Mazmur 139 dikatakan, sebelum kita mengucapkan suatu perkataan, Allah sudah mengetahuinya. Bayangkan ya, sebelum kita ngomong sesuatu, Allah sudah tahu apa yang kita nanti mau omongin. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Kalau Mr. Jovi atau papa mama kita nggak tahu kita lagi ngapain, lagi mikir apa. Tapi Tuhan tahu. Rambut di kepala kita, waktu jatuh, sehelai ke tanah, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Jumlah rambut kita, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Ya. Dan karena Tuhan Maha Tahu, maka tidak ada satu perkara yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Dia adalah Maha Tahu. Kemudian Tuhan juga selain omnipresent, Maha Hadir, omniscient, Maha Tahu, dia juga adalah Allah omnipotent. Omnipotent adalah Maha Kuasa. Ya, dia berkuasa untuk menetapkan segala sesuatu. Dan apa yang sudah Tuhan tetapkan tidak bisa diubah oleh manusia. Misalnya, bumi yang kita tinggali ini itu berputar mengelilingi matahari. Maka kita bisa melihat terjadi apa? Pagi, ya. Lalu kemudian matahari naik, terjadi siang. Kemudian matahari mulai terbenam, terjadi sore dan malam. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu oleh karena bumi yang kita tinggali ini mengelilingi matahari.
Dia berputar mengelilingi matahari. Jadi ada pagi, siang, sore, malam. Kemudian juga kita mengalami apa yang namanya musim panas, musim kemarau. Apa yang namanya musim hujan. Kalau di luar negeri, musim salju, musim semi, musim gugur. Semuanya terjadi secara teratur, seperti ini, berulang-ulang terus-menerus. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sudah menetapkan seperti itu. Tidak ada seorang manusia yang bisa mengubahnya. Jadi dia maha kuasa. Oke. Nah, tadi Mr. Giovi sudah sampaikan di awal bahwa Allah itu dia sudah ada sejak kekekalan. Oleh karena apa? Oleh karena dia adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Kekal artinya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kekal artinya tidak dibatasi oleh waktu. Kalau kita waktu lahir pasti dikasih tanggal ya. Misalnya kita lahir tanggal 1 Oktober. Misalnya tahun 2000 berapa? 2008 ya misalnya. 1 Oktober 2008. Hari Kamis misalnya. Ada tanggal lahir, ada waktu lahir. Lalu kita makin hari makin besar, kita dewasa, ya kita sudah berkeluarga, kita sudah tua, lalu kita meninggal. Waktu kita meninggal ditulis nggak tanggalnya? Ditulis. Misalnya, tanggal berapa kita meninggal? Umpama ya, kita meninggal tanggal 20 Juli. Tahun berapa? Tahun 2038 misalnya, atau 2078 misalnya ya, karena kita sudah tua. Nah, waktu kita lahir, waktu kita meninggal, semuanya ada waktunya. Ada tanggalnya. Itu menunjukkan bahwa kita ini sementara. Kita bukan kekal. Kalau kekal tidak ada batasan waktu, tidak dibatasi oleh waktu. Maka di sini dikatakan apa? God has no beginning and no end. He is forever. Jadi Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Ia adalah selama-lamanya. Artinya dia kekal, eternal. Oke. Lalu, Allah yang kita sembah dan Allah yang kita berdoa kepadanya itu, Allah itu satu. Dengan kata lain, dia itu esa atau tunggal. Ya. Tapi Allah yang esa, Allah yang tunggal itu, kita sebagai orang Kristen, kita menyembah Allah yang adalah Allah Tritunggal. Loh, Mr. Giovi, ini apa yang maksudnya Allah Tritunggal? Tadi Mr. Giovi bilang Allah itu tunggal atau satu. Nah, sekarang ini Allah Tritunggal. Perhatikan anak-anak, tri itu artinya tiga. Ya, tri, tiga. Tunggal artinya satu. Maksudnya apa, Mr. Giovi? Artinya, Allah Tritunggal itu Allah yang memiliki tiga pribadi, tetapi dia memiliki satu esensi. Bisa Giovi ulangi. Tiga pribadi di dalam satu esensi. Maksudnya dia itu sama. Gitu ya. Tiga pribadinya siapa aja? Allah Bapa. Lalu Allah Putra atau Allah Anak. Siapa dia? Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah Allah
pribadi Allah Roh Kudus. Nah, apakah Allah Bapa itu dia lebih tinggi daripada Allah Putra Yesus Kristus dan lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus? Jawabannya adalah tidak. Atau apakah Allah Putra Yesus Kristus ini dia lebih rendah daripada Allah Bapa, atau dia lebih tinggi dari Allah Roh Kudus? Jawabannya adalah tidak. Apakah Allah Roh Kudus ini dia lebih rendah daripada Allah Bapa dan Allah Putra Yesus Kristus? Jawabannya juga adalah tidak. Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, ketiga-tiganya sama, setara. Satu tidak lebih tinggi daripada yang lain, satu tidak lebih rendah daripada yang lain. Ketiganya sama. Ketiganya satu. Ya. Kuasanya sama. Nah, anak-anak, nanti kita akan membahas ya mengenai bukti bahwa Allah itu ada. Nah, kita tahu bahwa Allah itu pernah datang ke dalam dunia atau berinkarnasi. Berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus itu dia adalah Allah 100%, Allah yang sejati. Dia juga adalah manusia 100%, manusia yang sejati. Yesus Kristus tidak diciptakan, ingat ya. Pahami baik-baik. Yesus Kristus tidak diciptakan. Dia bukan ciptaan, meskipun dia manusia. Tapi dia adalah Allah. Tadi Mr. Geoffrey katakan, dia Allah 100%. Dan dia juga manusia 100%. Maksudnya apa, Mr. Geoffrey? Mr. Geoffrey kasih contoh. Sebagai Allah 100%, Yesus Kristus itu pada waktu dia dilahirkan, dia dikandung dari Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Perawan artinya dia belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nah, Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus. Beda dengan kita ya, waktu kita lahir, pasti ada keinginan dari orang tua kita, keinginan dari mama kita dan papa kita. Dan kita lahir dari rahim ibu kita. Yesus juga sama, lahir dari rahim seorang perempuan, perawan Maria. Tapi dia dikandung dari Roh Kudus, bukan oleh keinginan laki-laki dan perempuan. Yesus sebagai Allah juga, waktu dia melayani, ada orang buta, dia celikan atau sembuhkan mata orang buta itu sehingga bisa melihat. Waktu ada orang yang lumpuh, kakinya timpang, Yesus menyembuhkan, orang itu bisa berjalan. Waktu ada orang bisu, nggak bisa ngomong, Yesus sembuhkan, dia bisa ngomong. Waktu ada orang sakit kusta, yang waktu dulu tidak ada obatnya, Yesus bisa sembuhkan. Dia benar-benar pulih tubuhnya. Bahkan waktu ada orang yang kerasukan setan, ribuan setan yang namanya legion itu, Tuhan Yesus bisa usir. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang punya kuasa. Orang yang meninggal pun Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Karena dia Allah. Itu bukti bahwa dia Allah. Nah, bagaimana bukti bahwa dia itu manusia? Yesus bisa merasa capek nggak? Lelah nggak? Kan dia melayani jalan begitu jauh. Capek nggak? Capek. Perlu istirahat nggak? Perlu. Tuhan Yesus kadang bisa rasa haus nggak? Pasti bisa rasa haus. Lapar nggak? Pasti lapar. Tuhan Yesus pernah sedih nggak? Pernah. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus pernah bersuka cita? Pernah. Ketika seorang itu yang berdosa dia bertobat. Tuhan Yesus mengalami semua yang manusia alami.
kecuali satu yang Tuhan Yesus beda dengan kita manusia. Ada yang tahu? Bedanya Tuhan Yesus dengan kita manusia adalah Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya, bisa Giovi ulangi. Beda Tuhan Yesus dengan kita sebagai manusia adalah Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Oke. Lalu Allah Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada kita pada saat Yesus naik ke surga. Dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk bisa mengerti firman Tuhan yang kita baca. Roh Kudus inilah yang akan menghibur kita. Roh Kudus inilah juga yang membawa kita untuk mengenal kebenaran, untuk bertemu dengan Kristus. Dan Yesus yang membawa kita juga kepada Bapa. Nah, anak-anak, jadi sekali lagi, Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah, sekali lagi, Tritunggal. 3 pribadi di dalam satu esensi yang sama. Nah, untuk lebih memahami dan mengerti ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang cukup terkenal. Lagu ini sudah begitu lama ya, dinyanyikan di dalam gereja. Dari dalam kata-katanya ini kita bisa lebih memahami bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Lagunya adalah Hormat bagi Allah Bapa. Coba kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak, kita sudah dengarkan lagu yang mengatakan Allah, kita harus menghormati Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, dan ketiganya yang esa. Nah, Mr. Giovi juga akan membaca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Allah Bapa ya, Firman itu Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, esa. Nah, anak-anak, kita lihat di sini, ini adalah Allah orang Mesir, atau dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Mesir. Ini baru sebagian ya, Mr. Giovi tidak cantumkan yang lain. Mungkin masih banyak dewa-dewi yang lain yang disembah oleh orang-orang Mesir. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa bangsa Israel itu diperbudak oleh orang-orang Mesir itu selama berapa tahun? Ada yang tahu? Selama 430 tahun. Kita bayangkan 430 tahun itu berapa generasi? Itu mungkin bisa 4 sampai 5 generasi, ya. Nah, mereka selama hidup di Mesir
mereka tentu bisa melihat ya bagaimana orang-orang Mesir itu waktu mereka mau berdoa, mereka berdoa kepada banyak Allah, banyak dewa-dewi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kita lihat ini misalnya. Ini di sini ada dewa Osiris. Bagi orang Mesir, dewa Osiris ini adalah dewa pertanian. Jadi orang Mesir kalau misalnya mereka sedang bercocok tanam atau mereka sedang menanam padi dan mereka sedang menanam pohon dan sebagainya, untuk pertanian, mereka mau supaya pertanian mereka itu subur, maka mereka harus berdoa kepada Osiris. Lalu juga ada dewa Sekhmet. Misalnya kalau orang-orang Mesir itu mau berperang, atau waktu mereka sakit, mereka ingin sembuh, mereka berdoa kepada dewa Sekhmet ini. Karena dewa Sekhmet adalah dewa perang dan dewa kesembuhan. Lalu di sini juga ada yang namanya dewa Tot. Dewa Tot ini apa? Dewa Tot ini adalah dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi kalau mereka mau minta supaya mereka bisa memutuskan sesuatu masalah misalnya, mereka perlu bijaksana, mereka minta berdoa kepada dewa Tot. Masih banyak juga dewa-dewa yang lain, misalnya dewa yang menguasai sungai Nil, itu ada. Dewa matahari, itu namanya Ra, juga ada. Di sini tidak ada ya di gambar ini. Nah, anak-anak lihat, maka dewa-dewi yang banyak ini, ketika orang-orang Israel ada di Mesir itu, mereka bisa terpengaruh nggak dengan cara sembahyang atau cara ibadah orang-orang Mesir yang menyembah para Allah ini? Pasti bisa begitu ya. Maka Tuhan pada waktu mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kita tahu Tuhan memberikan 10 tulah. Di antaranya apa? Di antaranya Tuhan mengubah air menjadi darah. Artinya sungai Nil yang mereka begitu banggakan, ternyata tidak ada apa-apanya. Bisa berubah menjadi darah. Mengapa Tuhan melakukan semua itu? Supaya orang-orang Mesir itu tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ya. Lalu kita lihat juga, tadi Mr. Giovi katakan Dewa Ra itu dewa matahari. Ternyata tulah juga ada yang Tuhan buat gelap gulita. Supaya apa? Supaya orang Mesir itu tahu bahwa Tuhan itu Allah. Maka dewa matahari yang mereka sembah-sembah itu ternyata tidak ada apa-apanya. Begitu. Lalu kita lihat, ini gambarnya seperti ini, bagus sekali gitu mereka buat ya. Ada tangannya, ada kaki ya. Nah, kepalanya juga mungkin ini beda-beda, ada yang berwujud manusia, tapi ada juga yang berwujud binatang seperti ini. Ini ya. Tapi kita lihat, ini namanya juga buatan manusia. Artinya apa? Artinya semuanya meskipun punya mata, dia nggak bisa lihat, punya tangan, dia nggak bisa pegang, berbuat apa-apa, dia punya kaki, dia juga nggak bisa jalan. Ya. Nah, anak-anak, bangsa Israel selama 430 tahun berhadapan dengan dewa-dewi orang Mesir seperti ini. Maka Tuhan perlu ingatkan mereka. Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan membuat tulah, tadi yang Mr. Giovi bilang ya. Dan waktu mereka sudah keluar dari Mesir, mereka dibawa oleh Musa selama berapa tahun? 40 tahun di padang gurun ya. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian Kanaan yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan berfirman kepada Musa untuk supaya disampaikan kepada bangsa Israel seperti ini. Dalam Ulangan 6 ayat 4 ya. Musa bilang, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa." Saya ulangi ya. Musa mengatakan kepada bangsa Israel, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa." Jadi Tuhan kita itu bukan Osiris, Tuhan kita itu bukan Sekhmet, Tuhan kita itu bukan Tot, Tuhan kita itu bukan Konsu, Tuhan kita itu bukan Ra, dan sebagainya.
Tuhan kita itu Allah. Tuhan itu esa, satu, bukan banyak. Monoteisme bukan politeisme. Nah, jadi bangsa Israel itu perlu sekali dikasih tahu. Mereka perlu sekali diingatkan. Diwanti-wanti. Ya. Karena sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Nah, kalian tahu tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong ya. Lalu tinggal mereka, orang Israel tinggal tempatin. Bukan. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang sudah ada penduduk asli di situ. Ada orang Het, orang Yebus, ada orang Girgasi. Ya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang juga sama seperti orang Mesir. Mereka bukan menyembah Allah yang satu. Mereka juga menyembah Allah-Allah yang lain, banyak Allah, meskipun mungkin tidak sebanyak orang Mesir. Ya, saya kasih contoh. Ini adalah para Allah orang Kanaan. Mereka menyembah Baal, ya. Nah, patung Baal ini, ya, bagi orang Kanaan ini adalah dewa yang tertinggi, yang paling berkuasa di antara semua dewa yang ada di orang Kanaan punya itu, ya. Nah, dewa Baal ini dianggap sebagai dewa kesuburan, juga dewa perang, ya. Jadi kalau sama seperti orang Mesir, jadi kalau mereka mau bercocok tanam, mereka supaya tanaman mereka subur, mereka berdoa kepada Baal. Juga waktu sebelum mereka perang, mereka berdoa kepada Baal. Lalu ada juga dewa Asyitoret. Ini dewi bukan dewa ya, karena dia perempuan. Dewi Asyitoret ini juga sama seperti Baal, dia juga dewi kesuburan. Juga disembah sebagai dewi cinta dan dewi perang. Lalu ada juga dewa yang namanya dewa Molok. Ini tubuhnya manusia tapi kepalanya berkepala banteng. Nah, orang-orang Kanaan percaya bahwa kalau mereka ingin supaya mereka itu kehidupannya sejahtera, materi bagi keluarga mereka itu cukup, masa depan anak-anak mereka bagus, maka mereka harus berdoa kepada dewa Molok atau Molek ini. Nah, bagaimana cara mereka berdoa kepada dewa Molok? Mereka, orang-orang Kanaan itu harus mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bakaran. Bayangkan ya, ngeri ya, kasihan ya. Anak-anak kok dibikin sebagai korban bakaran, dipersembahkan sebagai korban di dalam api kepada dewa Molok ini. Anak-anak ini relief, artinya patung gambar yang dibuat seperti asli ya, relief. Ini patung ya, semuanya patung buatan tangan manusia. Seperti tadi yang bisa kasih tunjuk yang ini ya, Allah-Allahnya orang Mesir. Punya tangan ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pegang, nggak bisa bekerja. Punya kaki, tapi nggak bisa jalan. Ya. Punya mata, tidak bisa melihat. Punya telinga, nggak bisa mendengar. Punya mulut, tidak bisa bicara. Oleh karena apa? Oleh karena mereka ini hanya ciptaan manusia, dibuat oleh manusia. Mereka adalah Allah, Allahnya huruf kecil ya, Allah-Allah mati. Allah-Allah yang tidak punya kuasa apa-apa, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Beda dengan Allah yang kita sembah, adalah Allah yang hidup, Allah yang sejati. Ini adalah Allah yang mati. Mereka diciptakan. Kalau Allah kita adalah Allah pencipta. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh. Tadi Mr. Gevi katakan Allah kita itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dan dia bukan Allah yang palsu. Kalau tadi palsu enggak? Ini palsu, ya, dibuat oleh manusia. Tapi Allah kita itu Allah yang sejati, Allah yang sungguh-sungguh. Nah, untuk bisa memahami hal itu, coba kita perhatikan. Di foto sebelah kiri ini,
Ini ada gambar anak husky, anjing jenis husky yang lucu. Dan sebelah kanan ini juga ada anjing jenis husky juga yang lucu juga. Tapi bedanya apa? Bedanya ini anjingnya husky yang hidup. Ini anjing husky yang bukan anjing husky yang mati, tapi anjing husky yang dibuat oleh manusia, ya. Ini anjing husky yang sejati, yang sungguh-sungguh. Ini anjing husky yang palsu, ya. Anjing husky ini bisa, waktu dia punya mulut, dia bisa menggonggong nggak? Bisa. Dia punya hidung, dia bisa mencium nggak? Bisa. Punya mata bisa melihat? Bisa. Punya telinga bisa mendengar? Bisa. Punya kaki bisa berlari? Bisa. Dia bisa melakukan semuanya oleh karena apa? Dia anjing yang hidup, anjing yang sungguh-sungguh. Kalau ini punya mata nggak? Punya. Punya hidung nggak? Punya. Punya mulut nggak? Punya. Punya telinga nggak? Punya. Kaki? Punya. Tapi dia bisa lihat, bisa cium, bisa dengar, bisa jalan, bisa lari? Enggak. Posisinya ya begini terus. Karena apa? Dia adalah anjing buatan. Anjing palsu. Ya, lucu nggak? Lucu. Kita hanya bisa gendong-gendong, peluk-peluk, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Anjing yang palsu, bukan anjing yang sungguh-sungguh. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat ya, tadi Mr. Geoffrey sudah jelaskan sebelumnya, bahwa Allah kita yang kita sembah, Allah kita yang kita berdoa kepadanya, adalah Allah yang hidup, Allah yang sejati, yang sungguh-sungguh, Allah yang esa, yang satu, yang punya 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, atau Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Oke, bahan kita sampai di sini. Anak-anak ada tugas. Kalian gambar dan kalian warnai ciptaan Allah yang ada di sekitarmu. Ingat ya, ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Kalian bisa bedakan dong, apa yang ciptaan Allah, apa yang diciptakan oleh manusia, kan? Kalian gambar dan warnai ciptaan Allah yang ada di sekitarmu. Lalu, sesudah kalian lakukan itu, kalian kumpul tugasnya dan serahkan, foto tugasnya dan kalian serahkan atau kirim kepada Mr. Sangga. Ya. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa, sekali lagi kita akan menutup pelajaran kita dan kita berdoa supaya Tuhan yang menolong supaya kita bisa mengingat, memahami, dan mengerti apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Kami sudah belajar banyak hal, melihat bahwa Engkau adalah Allah pencipta kami, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, Allah yang sejati, bukan Allah yang palsu. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh hanya beribadah, hanya menyembah kepada Engkau saja. Tuhan dan Allah kami yang telah menebus kami, yang memiliki kami. Terima kasih Bapa untuk pelajaran pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai ketemu untuk pelajaran berikutnya.